Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dan membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan dilanjutkan dengan baca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Untuk selanjutnya, marilah kita presentasi mengenai P11 kebocoran rumah tabung. Kepada yang ingin presentasi, dipersilahkan. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik, saya Cahya Permana Putri Isa dengan NIM 117 akan mempresentasikan materi kebocoran rumah tabung. Quality Assurance atau jaminan mutu pada fasilitas radiologi adalah suatu program atau langkah teratur yang bertujuan untuk menjamin konsistensi terhadap medik, seperti pemenuhan keamanan dalam pemberian dosis untuk volume organ target tersebut, dan dosis seminimal mungkin untuk jaringan normal dan papar pada personil, serta pemonitoran yang cukup pada pasien setelah tindakan dengan pertimbangan biaya rendah dan dosis penyinaran terhadap pasien yang serendah-rendahnya. Quality Control merupakan bagian dari program QA yang berhubungan dengan teknik-teknik dalam pengawasan, perawatan, dan menjaga elemen-elemen teknis dari suatu sistem peralatan radiografi dan imaging yang mempengaruhi mutu gambar. Ada pula tujuannya, yaitu untuk menentukan area kebocoran radiasi yang terjadi pada rumah tabung Sinar X, dan untuk mengukur nilai kebocoran yang terjadi. Uji ini juga perlu dikerjakan jika telah dilakukan perawatan atau perbaikan terhadap rumah tabung Sinar X. Nah, alat dan bahannya, yang pertama beberapa film Sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya atau kaset Sinar X berisi press film. Yang kedua, ionization chamber dan elektrometer dengan kemampuan jangkauan area detektor tidak melampaui 100 cm. Yang kemudian ada pita pengukur, plester plastik tidak tembus pandang. Cara kerjanya, pastikan bahwa sebelum pengujian dilakukan, prosedur warm-up pesawat Sinar X telah dilakukan dan posisi shutter kolimator dalam keadaan tertutup.
Letakkan sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya di sekitar dekat rumah tabung sinar X, dan pastikan bahwa pada posisi tersebut film dapat merespon, atau untuk itu pemasangan marker pada amplop film akan sangat berguna. Kemudian sebaiknya dilakukan juga pemakaian beberapa film dan pengujian pada penempatan di lokasi atau area yang berbeda di sekitar rumah tabung. Posisikan ionization chamber sebagaimana gambar di atas guna pengukuran nilai paparan radiasi. Lakukan eksposi dengan pengaturan tabung 10 kVp dari kVp maksimum yang ada pada pesawat dengan pengaturan arus tabung second pada 50 MAS untuk penggunaan kaset sinar X. Jika memakai film sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya, nilai MAS diperlukan lebih besar. Catatannya, pemakaian tegangan tabung 10 kVp dari kVp maksimum yang ada pada pesawat dimaksudkan agar tidak terjadi over voltage. Proses film selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidaknya kebocoran radiasi berikut. Besarnya nilai kebocoran tersebut. Catat besarnya paparan radiasi yang terbaca pada readout elektrometer. Frekuensinya 1 tahun sekali atau setelah perbaikan atau perawatan rumah tabung dan kolimator. Evaluasinya, nilai maksimum yang diperkenankan terjadi kebocoran radiasi adalah 1 mJ per 1 jam pada jarak 1 meter, sehingga tabung sinar X beroperasi pada tegangan maksimum rata-rata dan arus tabung kontinu maksimum. Spesifikasi beban tabung yang dikeluarkan oleh pabrik akan diperlukan sebagai referensi. Periksa dengan teliti film-film yang telah diproses. Jika rumah tabung berfungsi sebagai pelindung yang efektif, maka pada film tidak ada efek kebocoran radiasi atau penghitaman. Dengan demikian, hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dapat dikoreksi sesuai persyaratan yang dimaksud. Terima kasih. Terima kasih kepada Cahaya Permana yang sudah presentasi. Untuk selanjutnya, kepada presentasi yang selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofira Alfia dengan NIM 2010505115 akan mempresentasikan mengenai uji kebocoran tabung sinar X. Yang pertama, quality assurance. Quality assurance adalah suatu program atau langkah teratur yang bertujuan untuk menjamin konsistensi tahapan medik, pemenuhan keamanan dalam pemberian dosis untuk volume organ target tersebut dan dosis seminimal mungkin untuk jaringan normal dan papar pada personel serta pemonitoran yang cukup pada pasien setelah tindakan dengan pertimbangan biaya rendah dan dosis penyinaran terhadap pasien yang serendah-rendahnya. Sedangkan quality control adalah suatu tindakan pengukuran yang rutin dilakukan untuk memonitor performa visual dan uji kinerja dari peralatan sehingga kualitas outputnya dapat dijamin. Adapun tujuan dari quality assurance untuk mengendalikan atau meminimalkan faktor-faktor tersebut sebanyak mungkin. Keuntungan dari mengendalikan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab tersebut adalah diharapkan pasien mendapatkan hasil pelayanan yang memuaskan seperti kualitas radiograf yang bagus, dosis radiasi yang minimal, dan ketepatan diagnosis oleh radiolog. Sedangkan tujuan dari quality control adalah untuk menjaga kualitas radiograf yang dapat dilakukan dengan cara pemantauan rutin peralatan radiografi untuk mendeteksi penyimpangan kinerja peralatan dan mengambil tindakan korektif yang cepat. Pemantauan rutin tidak dilakukan jika hasil pengujian menunjukkan kinerja peralatan yang relatif stabil. Adapun tujuan quality control
kebocoran rumah tabung untuk menentukan area kebocoran radiasi yang terjadi pada rumah tabung sinar X dan untuk mengukur nilai kebocoran yang terjadi. Uji ini juga perlu dikerjakan jika telah dilakukan perawatan atau perbaikan terhadap rumah tabung sinar X. Berikut adalah poin-poin yang akan saya jelaskan mengenai uji kebocoran rumah tabung. Yang pertama ada alat dan bahan, cara kerja, frekuensi uji, dan penilaian atau evaluasi. Yang pertama, alat dan bahan. Ada beberapa film sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya atau kaset sinar X berisi fresh film. Yang kedua ada ionization chamber dan elektrometer dengan kemampuan jangkauan area detektor tidak melampaui 100 cm persegi. Yang ketiga ada pita pengukur, presentasi dan adalah alat yang dapat berupa kuliah. Yang keempat, plester plastik yang tidak tembus pandang. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, pastikan bahwa sebelum pengujian dilakukan, prosedur warm up pesawat sinar X telah dilakukan dan posisi shutter kolimator dalam keadaan tertutup. Yang kedua, letakkan film sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya di sekitar dekat rumah tabung sinar X dan pastikan pada posisi tersebut film dapat merespon. Untuk itu, pemasangan marker pada amplop film akan sangat berguna. Sebaiknya dilakukan juga pemakaian beberapa film dan pengujian pada penempatan di lokasi area yang berbeda di sekitar rumah tabung. Yang keempat, posisikan ionization chamber sebagaimana gambar di atas guna pengukuran nilai paparan radiasi. Yang kelima, lakukan eksposi dengan pengaturan tegangan tabungan kurang lebih 10 kVp dari kVp maksimum yang ada pada pesawat dengan pengaturan arus tabung sekon pada 50 MAS untuk penggunaan kaset sinar X. Jika memakai film sinar X yang terbungkus karton atau amplop, kedap cahaya nilai MAS diperlukan lebih besar. Yang keenam, proses film selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidaknya kebocoran radiasi. Besarnya nilai kebocoran tersebut. Yang ketujuh, catat besarnya paparan radiasi yang terbaca pada readout elektrometer. Frekuensi uji untuk pengujian ini yaitu 1 tahun sekali atau setelah perbaikan atau perawatan rumah tabung dan kolimator. Adapun penilaian atau evaluasinya, yang pertama nilai maksimum yang diperkenankan terjadi kebocoran radiasi adalah 1 mg per 1 jam pada jarak 1 meter ketika tabung sinar X beroperasi pada tegangan maksimum rata-rata dan arus tabung kontinu maksimum. Spesifikasi beban tabung yang dikeluarkan oleh pabrik akan diperlukan sebagai referensi. Yang kedua, periksa dengan teliti film-film yang telah diproses. Jika rumah tabung berfungsi sebagai pelindung atau shielding yang efektif, maka pada film tidak akan ada efek kebocoran radiasi atau penghitaman. Dengan demikian, hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dapat dikoreksi sesuai persyaratan yang dimaksud. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sofi Hurri yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian bisa lanjutkan ke presentasi yang terakhir. Baik, apakah PPT saya sudah kelihatan? Ya, sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldis Rizky Prasetyo dengan NIM 109 ingin mempresentasikan. Yang pertama, quality assurance. Menurut PAPP 2011, quality assurance merupakan cakupan keseluruhan dari program manajemen atau pengelolaan yang diselenggarakan guna memastikan keunggulan dalam perawatan medis dan menjamin pelayanan kesehatan radiologi prima dengan cara mengumpulkan data dan melakukan evaluasi secara. Kemudian quality control. Menurut PAPP 2011, quality assurance merupakan cukup keseluruhan dari program manajemen atau pengelolaan yang diselenggarakan guna memastikan keunggulan dalam perawatan medis dan menjamin pelayanan kesehatan radiologi prima dengan cara pengumpulan data dan melakukan evaluasi secara sistematis. Tujuan quality assurance dan quality control. Tujuan utama program quality assurance yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien, kualitas radiograf yang baik ditunjang oleh
pengolahan alat yang prima, sehingga pengujian terhadap kondisi dan performa peralatan sangatlah penting. Quality control, tujuan dari program quality control adalah untuk menjaga kualitas radiograf yang dapat dilakukan dengan cara pemantauan rutin peralatan radiografi untuk biar mendeteksi penyimpangan kinerja peralatan dan mengambil tindakan korektif yang cepat. Ya, ini ada contoh gambarnya. Tujuan quality control kebocoran rumah tabung. Untuk menentukan area kebocoran radiasi yang terjadi pada rumah tabung sinar X dan untuk mengukur nilai kebocoran yang terjadi. Uji ini juga perlu dikerjakan jika telah dilakukan perawatan atau perbaikan terhadap rumah tabung sinar X. Alat dan bahan. Yang pertama, beberapa film sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya atau kaset sinar X berisi flash film. Yang kedua ada ionization chamber dan elektrometer dengan kemampuan jangkauan area detektor tidak melampaui 100 cm persegi. Yang ketiga, pita pengukur. Yang keempat, ada plester plastik tidak tembus pandang. Cara kerja, yang pertama pastikan bahwa sebelum pengujian dilakukan, prosedur warm up pesawat sinar X telah dilakukan dan posisi shutter kolimator dalam keadaan tertutup. Kemudian letakkan film sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya di sekitar dekat rumah tabung sinar X dan pastikan pada posisi tersebut film dapat merespon. Untuk itu pemasangan marker pada amplop film akan sangat berguna. Kemudian, sebaiknya dilakukan juga pemakaian beberapa film dan pengujian pada penempatan di lokasi atau area yang berbeda di sekitar rumah tabung. Kemudian, posisikan ionization chamber sebagai gambar di atas guna mengukur nilai paparan radiasi. Kemudian, lakukan eksposi dengan pengaturan tegangan tabung kurang lebih 10 kVp dari kVp maksimum yang ada pada pesawat dengan pengaturan arus tabung second pada kurang lebih 50 mAs untuk penggunaan kaset sinar X. Jika memakai film sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya, nilai mAs diperlukan lebih besar. Catatan, pemakaian tegangan tabung kurang lebih 10 kVp dari kVp maksimum yang ada pada pesawat dimaksudkan agar tidak terjadi over voltage. Kemudian proses film selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidaknya kebocoran radiasi, berikut besarnya nilai kebocoran tersebut. Dan terakhir catat besarnya paparan radiasi yang terbaca pada readout elektrometer. Frekuensi uji 1 tahun sekali atau setelah perbaikan atau perawatan rumah tabung dan kolimator. Penilaian dan evaluasi. Yang pertama, nilai maksimum yang diperkenankan terjadinya kebocoran radiasi adalah 1 mgy per 1 jam pada jarak 1 meter ketika tabung sinar X beroperasi pada tegangan maksimum rata-rata dan arus tabung kontinu maksimum. Spesifikasi beban tabung yang dikeluarkan oleh pabrik akan diperlukan sebagai referensi. Yang kedua, periksa dengan teliti film-film yang telah diproses. Jika rumah tabung berfungsi sebagai pelindung atau shielding yang efektif, maka pada film tidak ada efek kebocoran radiasi atau penghitaman. Dengan demikian, hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dapat dikoreksi sesuai persyaratan yang dimaksud. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aldias Rizky yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Mungkin untuk presentasi praktikum yang ke-11 ini cukup itu saja. Marilah kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.